Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gerald Emmanuel dari Teknik Industri Angkatan 2023, kelompok 18, tutorial Statistika 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan yang telah saya kerjakan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tugas mingguannya untuk 4 soal sebelumnya, kemudian saya akan membacakannya. Yang pertama, sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah unit komponen memiliki cacat adalah 0,05. Nah, jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat? Nah, dari soal yang telah kita baca, maka soal nomor satu ini eh, yaitu adalah distribusi binomial. Nah, maka dari itu di sini kita masukkan untuk X-nya adalah 2, kemudian trials atau N-nya adalah 20, kemudian probabilitasnya atau P-nya adalah 0,05 dan kumulatifnya adalah false. Kemudian kita dapat menggunakan fungsi statistik, kemudian kita cari yang binom dist. Nah, di sini kita masukkan untuk S-nya adalah 2, kemudian untuk trials-nya adalah 20, kemudian untuk probabilitasnya 0,05, dan kumulatifnya adalah false. Setelah itu kita enter, maka keluar hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi binomial negatif. Nah, untuk soal nomor 2 ini merupakan distribusi binomial negatif dengan soal sebagai berikut. Dalam sebuah perusahaan layanan pelanggan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10? Maka dari itu, setelah kita analisis bahwa ini merupakan distribusi binomial negatif, kita masukkan di sini X-nya sebesar 10, kemudian K-nya yaitu 3, kemudian number F-nya itu 7, kemudian probabilitasnya 0,5, dan kumulatifnya juga false. Nah, di sini kita dapat gunakan juga fungsi statistik, kemudian kita cari yang negatif, neg binom ini. Nah, kemudian kita masukkan nomor F-nya 7, kemudian S-nya K-nya 3, kemudian probability-nya 0,5, kemudian kumulatifnya adalah false. Setelah itu kita enter, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian yang distribusi hypergeometrik untuk soal nomor 3, ini setelah kita analisis, kita dapat mengetahui bahwa soal nomor 3 merupakan distribusi hypergeometrik. Nah, sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi, di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Berapa peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan? Nah, di sini kita bisa masukkan untuk sampel S-nya ini 4, kemudian number sampelnya 10, kemudian populasinya 8, kemudian number of population-nya 30, dan kumulatifnya kita masukkan false. Di sini kita dapat menggunakan fungsi statistik, yaitu geom. Nah, geom ini. Kemudian kita masukkan ini 4, kemudian number sampelnya 10, populasinya 8, kemudian number popnya 30, dan kumulatifnya adalah false. Setelah itu kita enter, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya, untuk soal nomor 4, sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 paket dalam 1 hari kerja. Paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, dan 30 paket makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan. Nah, di sini maka kita masukkan dan sebelumnya kita analisis bahwa ini merupakan distribusi multinomial. Nah, jadi di sini kita masukkan untuk yang P ini merupakan hasil bagi dari total paket masing-masing dibagi dengan paket keseluruhan. Maka didapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian untuk X-nya ini merupakan yang diinginkan, peluang yang diinginkan bahwa 5 paket adalah
elektronik, 7 paket pakaian, dan 3 paket makanan. Kemudian totalnya ada 15. Kemudian di sini kita kalikan untuk nilai P1-nya, P dikali X, kemudian P2 juga demikian, dan P3 juga, P dikali X. Kemudian hasilnya ini eh, kita kalikan. Jadi hasil dari faktorial ini 360 360 ini kita kalikan dengan 0,004113, kemudian dikali lagi dengan 0,002118, kemudian dikali lagi dengan 0,015625, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sehingga kita mendapatkan hasil 0,0505240 untuk distribusi multinomial. Nah, baik, selanjutnya adalah pada software RStudio yang telah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan adalah menginstal package dengan sebagai berikut. Install package di STR ini untuk membaca untuk menemukan atau menentukan nilai distribusi yang akan kita cari. Kemudian setelah itu kita run. Sebelumnya sudah saya download package-nya, sudah saya install terlebih dahulu karena saya telah mencobanya. Kemudian untuk soal nomor pertama tadi kan kita sudah menemukan untuk soal nomor satu yaitu distribusi binomial, kemudian untuk nomor dua adalah binomial negatif, kemudian untuk nomor tiga yaitu hypergeometrik, dan nomor empat adalah multinomial. Nah, di sini untuk distribusi binomial ini kita masukkan untuk n-nya adalah 20 sebagai jumlah unit komponen produksi per jam. Kemudian kita masukkan untuk p-nya atau probabilitasnya yaitu sebesar 0,05, itu sebagai probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan. Kemudian untuk x-nya yaitu sebesar 2 sebagai jumlah keberhasilan yang diinginkan atau jumlah unit komponen cacat. Dalam hal ini adalah yang dua tadi. Kemudian kita tuliskan formula sebagai berikut untuk melihat hasil perhitungan peluang distribusi binomial ini. Kemudian setelah itu kita run, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 0,1886768. Nah, yang selanjutnya, eh, yang kedua yaitu distribusi binomial negatif. Nah, di sini kita masukkan untuk K-nya yaitu sebesar 3 sebagai jumlah total panggilan yang diharapkan. Kemudian untuk X-nya sebesar 10 sebagai waktu yang diharapkan untuk menerima panggilan ketiga pada jam ke-10. Kemudian untuk P-nya yaitu 0,5 atau sebagai rata-rata panggilan per jam. Di sini kita masukkan eh, formula seperti ini untuk melihat hasil perhitungan peluang distribusi binomial negatif ini. Kemudian setelah itu kita run sehingga didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 0,035156625. Nah, selanjutnya yang ketiga pada distribusi hypergeometrik kita masukkan di sini nilai n besarnya yaitu 30 sebagai jumlah total mesin, kemudian nilai k-nya sebesar 8 sebagai jumlah mesin yang telah rusak, kemudian nilai n kecilnya yaitu 10 yaitu sebagai jumlah mesin yang akan dipilih secara acak, kemudian untuk x-nya yaitu 4 sebagai jumlah mesin rusak yang diinginkan pada sampel. Kemudian kita tuliskan sebagai berikut untuk dapat mengetahui distribusi hypergeometriknya. Setelah itu kita running kembali sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 0,1738362. Nah, untuk yang terakhir yaitu distribusi multinomial. Nah, di sini kita masukkan untuk X-nya yang tadi ada 3 yaitu 5, 7, dan 3 sebagai jumlah paket yang diinginkan. Kemudian untuk size-nya yaitu totalnya tadi semua ya, total dari ini yaitu 15 sebagai jumlah paket yang dipilih secara acak. Kemudian untuk P-nya yaitu 0,3333, 0,4167, dan 0,25. Nah, ini didapatkan hasil dari hasil bagi antara jumlah kategori setiap produk dengan total paket. Kemudian kita tuliskan seperti ini untuk mengetahui distribusi multinomialnya. Kita print yang ini, kemudian kita run, sehingga didapatkan hasil akhir sebesar 0,0505239. Nah, sekian penyampaian tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.